Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfamatoro Channel, belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan apapun. Selamat bergabung di Alfamatoro bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Selamat berjumpa di Alfamart Doro. Belajar matematika itu mudah dan asik. Dan silahkan beri dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe ya. Subscribe, kemudian berikan like dan komennya. Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan teman-teman semuanya dalam mengikuti video-video yang saya buat. Dan kali ini saya sudah siap mengisi materi matematika kelas 11 MIPA, matematika peminatan jenjang pendidikan SMA ya. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya yaitu pengertian suku banyak, dan kali ini saya bahas nilai suku banyak. Oke, kita mulai saja tanpa panjang lebar. Nilai suku banyak. Ya, nilai suku banyak untuk menentukannya ada dua macam yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah metode substitusi. Nah, misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Jika x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah fk sama dengan a k pangkat 3 ditambah b k pangkat 2 ditambah c kali k dan ditambah d ya. Jadi x-nya kita ganti saja dengan k. Itu nilai suku banyak untuk x sama dengan k. Nah, saya berikan contoh. Hitunglah nilai suku banyak berikut untuk nilai x yang diberikan. Yang A, suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4 untuk x sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, suku banyak gx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1 untuk x sama dengan 3. Baik, kita jawab saja dengan metode substitusi atau penggantian. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4. Nilai suku banyak untuk x sama dengan negatif 1 adalah f negatif 1. Yaitu sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 4. Jadi x-nya kita ganti dengan negatif 1. Maka di sini x semuanya kita ganti dengan negatif 1 ya, diperoleh seperti ini. Kemudian kita tinggal menghitung saja. Ya, 2 kali min 1 pangkat 3. Nah, min 1 pangkat 3 itu hasilnya negatif 1 ya, maka ini adalah 2 kali negatif 1. Kemudian ditambah 3 kali negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1. Maka 3 kali 1 kemudian dikurangi 4. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ditambah 3 kali 1 sama dengan 3 dan dikurangi 4. Jadi negatif 2 ditambah 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 3. Jadi nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4 untuk x sama dengan negatif 1 adalah negatif 3. Begitu guys ya, cukup mudah dan mengasihkan. Kita tinggal mengganti saja x-nya dengan nilai tertentu ya. Kemudian kita hitung. Kemudian contoh yang B, gx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1. Di sini kita hitung nilai suku banyak untuk x sama dengan 3 ya. Jadi nilai suku banyak gx untuk x sama dengan 3 adalah G3. Maka di sini x-nya kita ganti saja dengan 3 semuanya ya. Ini menjadi 3 pangkat 4
dikurangi 2 kali 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 1. Begitu guys ya, cukup mudah. Kita hitung 3 pangkat 4 itu 81, kemudian dikurangi 2 kali 3 pangkat 3 itu hasilnya min 54. Kemudian ditambah 3 kuadrat itu 9, kemudian ditambah 1. Kita hitung jumlah semuanya adalah 37. Jadi nilai suku banyak Gx, X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1 untuk X sama dengan 3 adalah 37. Begitu guys, cukup mudah dengan metode substitusi. Kita bisa menghitung nilai suku banyak untuk X sama dengan K. Nah, sekarang kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu metode Horner atau skema sintetik. Bagaimana cara yang kedua ini, cara Horner? Oke, silahkan disimak. Misalkan suku banyaknya fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Ini misal saja guys ya. Nah, kemudian akan kita cari nilai suku banyak untuk x sama dengan k. Kita bentuk skemanya, kita buat pola atau skemanya seperti ini guys. Nah, kemudian diperhatikan, maaf ini saya tulis semuanya dulu ya, karena saya agak sulit membuat presentasinya di sini, menulisnya begitu. Nah, suku banyaknya adalah fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, pada bagian di sini ini kita tulis koefisiennya guys ya, koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi pangkatnya harus diurutkan dari tertinggi ke terendah. Nah, ini kita tuliskan di sini. Jadi untuk koefisien X pangkat 3 adalah A, maka kita tuliskan A di sini. Kemudian koefisien X pangkat 2 berikutnya ya adalah B, kita tuliskan di sebelah kanannya B. Kemudian turun 1 pangkat lagi yaitu X pangkat 1, koefisiennya adalah C, kita tulis C. Kemudian konstantanya adalah D. Jadi guys, di sini adalah koefisien dari X pangkat tertinggi ke terendah. Misalnya koefisien tertentu itu 0, maka tetap ditulis di sini 0 guys ya. Kita tulis 0, jadi tetap harus diurutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Begitu. Kemudian karena di sini untuk nilai suku banyak X sama dengan K, maka kita tulis di sini K guys ya. Kita tulis di situ K. Oke, langsung saja caranya guys ya. Tadi urutannya sudah ini ya, baris pertama. Kemudian tolong diperhatikan di sini langkah selanjutnya adalah karena di sini A, maka kita tulis di sini A ya. Sekali lagi ini A, kita tulis A di sini, kemudian A kita kalikan dengan K sini. A kita kalikan K, hasilnya AK. Ya, AK. Nah, kemudian kita jumlahkan guys ya. Jadi artinya B ditambah AK. Nah, kita jumlahkan ini. B ditambah AK, hasilnya saya tulis AK ditambah B ya, AK ditambah B, ini hasilnya. Nah, selanjutnya AK ditambah B ini kita kalikan K lagi guys ya, kita kalikan K sehingga diperoleh hasilnya di sini ya. Jadi AK kali K hasilnya AK pangkat 2, kemudian ditambah B kali K hasilnya BK. Begitu guys. Nah, kemudian ini kita jumlahkan lagi, kita tambahkan lagi, kita peroleh hasilnya adalah AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C ya. AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Paham ya guys sampai sini? Oke, dilanjut. Sekarang ini kita kalikan lagi dengan K. Ya, jadi AK pangkat 2 kali K hasilnya AK pangkat 3. Kemudian ditambah BK kali K, hasilnya BK pangkat 2. Kemudian ditambah C kali K, hasilnya adalah CK. Oke, kemudian ini kita jumlahkan guys, kita tambahkan. Diperoleh hasilnya adalah AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Begitu guys. Sudah paham ya?
Jadi yang terakhir ini AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Yang terakhir ini adalah nilai suku banyak untuk X sama dengan K, guys. Jadi begitu caranya, nanti akan saya berikan contohnya agar lebih mudah ya. Matematika bahasa lambang, bahasa simbol, nah seperti ini guys, jangan bingung ya. Yang penting kita memahami konsepnya. Oke, kita berikan contoh agar lebih jelas memahami. Hitunglah nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5 untuk x sama dengan 2. Nah, kita pakai metode Horner, cara Horner atau skema sintetik. Bagaimana tadi caranya guys? Caranya baris pertama ya. Baris pertama ini ya, baris pertama kita tulis koefisien dari pangkat tertinggi ke terendah ya. Di sini perhatikan guys, pangkat tertingginya 3, koefisiennya 2 ya. 2, maka saya tulis 2 di sini, 2 di sini. Kemudian sehabis X pangkat 3 kan X pangkat 2, di sini ada 7 X pangkat 2, maka koefisiennya 7, kita tuliskan di sebelah kanannya sini guys, 7. Kemudian berikutnya kan X pangkat 1. Nah, di sini X pangkat 1-nya kan tidak ada. Artinya koefisiennya 0 ya. Jadi ditambah 0 kali X pangkat 1, maka koefisiennya 0, maka kita tuliskan 0 di sini guys ya. Kita tuliskan 0. Ini yang kadangkala kita lupa guys ya. Jadi kalau koefisiennya 0 kadangkala kita lupa, maka kita urutkan dari tertinggi ke terendah. Kalau ada koefisiennya 0 tetap kita tuliskan 0 di sini. Berikutnya negatif 5, kita tulis di sini min 5. Paham sampai di sini guys untuk menentukan ini angka-angka di sini ya. Kemudian karena untuk X sama dengan 2, maka di sini 2 ya, di sini 2. Baik, kita hitung. Nah, jadi langkahnya guys ya, ini 2, kita tulis di bawahnya yaitu 2. Oke, 2. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 2 ini. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini hasilnya 4. Kemudian ini kita jumlahkan. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi ditambah guys ya, ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian 11 kalikan 2. Hasilnya 22, kita tuliskan di sini guys. Kemudian 0 ditambah 22 hasilnya 22. Langkah berikutnya 22 kalikan 2. Hasilnya 44. Kemudian min 5 kita tambahkan dengan 44, hasilnya adalah 39. Oke, paham ya? Nah, 39 di sini yaitu nilai suku banyak untuk X sama dengan 2. Jadi 39 ini sama dengan F2 ya, F2. Atau nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan 2, yaitu 39. Oke guys, begitu cara mencari nilai suku banyak dengan dua cara, metode substitusi dan metode Horner. Saya ulang untuk metode substitusi, X-nya diganti K ya, X-nya diganti K, kita tinggal menghitung saja guys, seperti tadi caranya. Kemudian cara kedua metode Horner, kita buat pola atau skemanya seperti ini ya. Ditulis koefisiennya urut dari pangkat tertinggi ke rendah, kemudian nilai suku banyak untuk X sama dengan 2, di sini 2. 2 ini kita tulis 2 di bawah, 2 kali 2 hasilnya 4, kita tulis di sini 7 tambah 4 11, 11 kali 2 22, 0 ditambah 22 sama dengan 22, 22 kali 2 hasilnya 44, min 5 ditambah 44 hasilnya 39. Jadi nilai suku banyak untuk X sama dengan 2 untuk contoh pertama ini adalah 39. Oke, silahkan dipahami dua cara ini guys ya. Nah, sekarang contoh yang kedua,
suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi px ditambah 10. Untuk x sama dengan 2 adalah f2 sama dengan 38. Tentukan nilai p. Jadi di sini diketahui suku banyak fx, kemudian nilai suku banyak untuk x sama dengan 2 adalah 38. Maka tentukan nilai p. Di sini masih ada p ya, koefisien dari x yaitu p. P-nya berapa ini guys? Ini yang kita cari. Paling mudah dengan cara Horner guys ya. Saya sarankan kita gunakan metode Horner. Cara skema sintetik ya. Kita ulang guys. Suku banyaknya 2x pangkat 5, koefisiennya di sini 2, maka kita tulis 2. Kemudian berikutnya x pangkat 4, koefisiennya negatif 3, maka kita tulis min 3. Kemudian untuk x sama dengan x pangkat 3, koefisiennya 2, kita tulis 2. Berikutnya kan x pangkat 2. Nah, di sini tidak ada guys ya, x pangkat 2, maka koefisiennya 0, kita tulis di sini 0. Berikutnya x pangkat 1. Nah, koefisiennya di sini min p, maka kita tulis min p. Kemudian plus 10, kita tulis 10. Kemudian tadi nilai suku banyak untuk x sama dengan 2, maka di sini 2 guys. Oke, begitu langkah-langkahnya. Nah, 2 di sini kita turunkan 2, sini 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian min 3 ditambah 4 hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Min P ditambah 16. Hasilnya adalah 16 dikurangi P. Begitu saya nulisnya guys ya. Sama saja min P plus 16 atau 16 kurangi P sama. Kita kalikan dengan 2. Hasilnya 32 dikurangi 2P. Kemudian kita tambahkan 10 ya. 10 ditambah 32 itu hasilnya 42 min 2P. Nah, 42 dikurangi 2P ini adalah nilai suku banyak untuk X sama dengan 2. Tadi diketahui nilainya adalah 38. Maka F2 sama dengan 38. Nah, F2-nya ini guys, 42 dikurangi 2P. Nah, maka F2 sama dengan 42 min 2P. Jadi F2-nya tadi 38, maka 38 sama dengan 42 dikurangi 2P. Atau 2P sama dengan 4 ya guys ya. 2P-nya sama dengan 4. Nah, kemudian P sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi P sama dengan 2. Nah, ini jawabannya guys ya. Jadi P-nya di sini 2. Begitu guys, dengan cara Horner saya kira lebih mudah dan singkat. Oke. Sulit bukan berarti tidak mungkin ya. Asal kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, maka saya yakin kalian akan mudah memahami materi ini. Sekian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.